Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatan wa salaman ala habibillahil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga tetap kita ucapkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak perjuangan dan pengorbanannya demi kebahagiaan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu mahasiswa rahimakumullah, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ada seseorang, hadis ini diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah cintai? Kemudian pertanyaan selanjutnya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling Allah sukai? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan perbuatan atau amalan yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang engkau hadirkan dalam hati saudaramu. Au takshifu anhum kurbah, atau engkau hilangkan permasalahannya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau bayarkan hutangnya. Au tatrudu anhum ju'an, atau engkau hilangkan rasa laparnya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, wali an amsya ma'a akhin li fi hajatin, dan aku berjalan bersama saudaraku membantunya menyelesaikan urusannya, ahabbu ilayya, lebih aku cintai kata Rasulullah, min an a'takifa fi masjidi hadza syahran, daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan penuh. Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa rahimakumullah, di dalam hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran bahwa orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain adalah orang yang Allah cintai. Dan amalan-amalan yang Allah cintai adalah membantu saudara kita, membahagiakan saudara kita, menyelesaikan permasalahannya. Itu adalah amalan-amalan yang Allah sangat cintai. Atau mungkin yang sering kita kenal dengan kata sedekah. Mungkin kita sering mendengar kata sedekah. Nah, bentuk-bentuk amalan tadi termasuk ke dalam sedekah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada kita untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang rahimakumullah, sedekah memiliki posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Islam. Jadi di dalam agama Islam, sedekah itu sangat luar biasa keutamaannya. Ada berbagai keutamaan dari sedekah ini. Di antaranya adalah yang pertama, sedekah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pahala bersedekah itu Allah lipatkan dari 1 menjadi 7, kemudian dari 7 cabang tersebut Allah perumpamakan seperti sebuah biji. Dari 1 biji itu tumbuh menjadi 7 cabang. Dari 7 cabang itu akan muncul lagi 100 benih masing-masing. Jadi dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat kebaikan yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sedekah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah sedekah itu mensucikan hati dan harta kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, khud min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana sedekah tersebut akan mensucikan dan membersihkan harta dan jiwanya. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu dapat membersihkan apabila di dalam hati kita ada penyakit yang tidak kita ketahui, maka sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu akan membersihkan harta dan hati kita.
Kemudian yang selanjutnya, keutamaan dari sedekah adalah di padang mahsyar nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rajin bersedekah di dunia akan mendapatkan naungan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, bahwa di hari akhir nanti di padang mahsyar setiap orang akan ada di bawah naungan sedekahnya hatta yufsala bainan nas, sampai selesai di padang mahsyar tersebut urusan seluruh manusia. Jadi orang-orang yang di orang-orang lain tidak mendapatkan naungan pada saat itu, tapi orang-orang yang rajin bersedekah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan dari sedekah adalah sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Jadi banyak yang beranggapan, biasanya ini bisikan dari syaitan, karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu selalu membisikkan kita bahwa kemiskinan, agar kita takut miskin sehingga kita tidak bersedekah. Padahal di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mana qasat sadaqatun min mal, bahwa sedekah itu tidak akan sama sekali mengurangi harta kita. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwa sedekah yang kita keluarkan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. As-sadaqatu tudfi'ul khotoya, kata Rasulullah. Sedekah itu menghapuskan kesalahan dosa-dosa kita, kama tudfi'ul ma'al-hatab, seperti air yang seperti sebagaimana air yang memadamkan kayu bakar. Jadi sedekah yang kita keluarkan, mudah-mudahan apabila kita mengeluarkannya dengan ikhlas, maka akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu yang pernah kita lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya muncul, bagaimana agar sedekah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini banyak sekali panduannya di dalam Al-Quran. Otomatis yang pertama harus kita laksanakan dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya khalas. Khalas dalam bahasa Arab artinya kita tidak menuntut apapun dari sedekah yang kita keluarkan. Jadi kita ikhlas mengeluarkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar pahala sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit sedekah yang kita keluarkan dan dengan memberikan sedekah tersebut dan kita menyakiti hati penerimanya. Itu juga membuat pahala sedekah kita batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa rahimakumullah, sekarang kita sudah sampai di hari ke-25 di bulan Ramadan. Maka beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Maka di akhir-akhir hari bulan Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh kita perbanyak. Mudah-mudahan dengan memperbanyak amal soleh tersebut, apalagi di bulan Ramadan ini, pahalanya akan Allah lipat gandakan. Maka kita perbanyak sedekah. Sekarang kita sedang dalam keadaan wabah. Banyak saudara-saudara kita yang kesulitan, yang kehilangan pekerjaan. Kita perbanyak amal soleh agar kita termasuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak manfaatnya untuk orang lain, juga termasuk hambanya yang menjalankan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkata, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badzalat qusara juhdiha litafuza bis sibaq. Jadi kata Ibnu Jauzi, kuda pacu itu kalau dia hampir masuk ke garis finish, maka dia akan mengeluarkan segenap kemampuannya agar apa? Agar dia dapat memenangkan lomba tersebut. Maka kata Ibnu Jauzi rahimahullah, falatakun al-khail aftanu minka. Jangan sampai kuda pacu tadi lebih cerdas daripada kita. Jadi kalau kita sekarang sudah hampir di garis finish, maka kita mengeluarkan segenap kemampuan yang bisa kita lakukan.
kita beribadah, kita berbagi, kita bersedekah. Agar apa? Agar kita ketika sampai di garis finish, maka kita telah melaksanakan maksimal, semuanya telah kita keluarkan, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita dengan cara yang lebih baik lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa rahimakumullah, sedekah yang kita keluarkan tidak harus berbentuk harta. Jadi sedekah itu di dalam agama Islam tidak harus kita berikan hanya dengan harta saja, tapi sangat banyak sekali jenisnya. Jadi bisa kita mengeluarkan dengan harta, bisa juga kita mengeluarkan tenaga kita membantu orang lain, atau kita gunakan akal kita, atau kita berikan kemampuan kita. Itu juga bisa menjadi sedekah yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sedekah itu tidak hanya dengan harta. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai sedekah bagi kita jika perbuatan tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan perbuatan baik walaupun sedikit, walau antalqa akhauka biwajhin talqin. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan berseri-seri, itu juga merupakan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh indah sekali ajaran agama Islam. Sungguh Allah memberikan banyak kesempatan kepada hambanya untuk bersedekah. Tidak hanya mereka yang punya uang, tapi yang kekurangan pun masih bisa bersedekah dengan tenaganya, dengan akal fikirnya, dan dengan memberikan bantuan kepada sesamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengerjakan amalan-amalan yang dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.